Tuhan kuasanya dicurahkan bagi kita. Percaya katakan haleluya. Amin. Keajaiban Tuhan terus menyertai kita semuanya. Yang sama-sama katakan ajaib Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat.
Tuhan terjadi malam hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang istimewa bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemenangan dijanji kepada kita saudara. Amin. Di tahun ke depan akan lebih dahsyat lagi perbuatan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita semuanya. Berikan sorak-sorai bagi dia. Keras suara.
Siapa yang terbesar dalam hidup kita? Lebih keras lagi, siapa yang terbesar? Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, selamat kembali saudara, nikmati kebaikan Tuhan malam hari ini. Nikmati anugerah Tuhan, nikmati kuasanya, nikmati keajaiban Tuhan dalam perjalanan hidup. Puji Tuhan. Dan saat ini kita memberikan persembahan syukur kita. Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan syukur. Dan saya mengundang Ibu Yohana. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyerahan-Mu yang begitu sempurna atas gereja kami, GBI Rahmat Emmanuel, yang hari ini boleh memasuki usia 21 tahun. Terima kasih Bapak, kami boleh memperingatinya, boleh merayakannya oleh karena Engkau yang luar biasa. Sekarang obat-Mu, Kau mengembalikan
sebagian kecil dari berkat-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami semua Tuhan, biarlah boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Make the sun to rise, bring the earth your light in every beat. Jesus is in you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. For my desert, who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Yeah.
to the one things true. Jesus, it is you. To the one things true. Jesus, it is you. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara bahwa 21 tahun Tuhan membawa gereja Rahmat Manuel. Kalau gereja ini boleh berdiri sampai hari ini, sampai malam hari ini, genap 21 tahun. Semua katakan bahwa semua karena perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhanlah yang membawa gereja ini boleh ada, melewati setiap persoalan, melewati setiap pergumulan, melewati setiap waktu, melewati setiap badai-badai dalam perjalanan gereja ini. Kalau gereja ini boleh berdiri sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Engkau ada dalam setiap waktu gereja ini Tuhan. Engkau ada dalam setiap perjalanan gereja ini. Saya percaya bahwa gereja ini ada karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhanlah yang bergerak di dalam gereja ini, membawa kepada gereja Victory's Family, keluarga-keluarga yang berkemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh bersyukur, saudara boleh berterima kasih buat gereja malam ini. Saudara boleh bersyukur, angkat suara bersyukur, berterima kasih kepada gereja, berterima kasih kepada Tuhan buat gereja ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang Sendiri
Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu yang Kau nyatakan, curahkan, limpahkan dalam perjalanan kehidupan kami dalam kami mengiring Engkau. Khususnya tanggal 15 Maret tahun 2013 saat ini Bapak, kalau kami Engkau izinkan memasuki pada tahun yang ke-21, gereja yang Engkau sendiri yang membangun Bapak, Engkau sendiri yang mempersiapkan segala sesuatu, dan Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sampai gereja ini ada sampai hari ini. Kami tahu ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu yang Kau percayakan Bapak, supaya melalui gereja ini nama-Mu makin diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu melalui gereja ini Bapak, dan kami semua yang terkisah di dalamnya, seluruh sidang kekasih jemaat Tuhan, Gereja GBI Rahmat Emmanuel Ministry GBI Red, bersama seluruh jajaran
semua hamba-hambamu yang Kau percayakan di dalam ladang pelayanan. Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan kami masing-masing di tempat ini. Engkau juga yang telah mempersatukan kami Bapa, supaya melalui kehidupan kami, melalui wadah gereja Tuhan di tempat ini, banyak jiwa akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Dan biarlah ini Tuhan terus digenapkan sampai pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan datang berjumpa pribadi lepas pribadi dengan umat kekasih hamba-hambamu yang Kau telah panggil, pilih dan tetapkan menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sebenarnya kami ada, ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu. Dan kami rindu Bapa, melalui hamba-Mu di tempat ini, Engkau berbicara, nyatakan kehendak rencana-Mu Tuhan dalam perjalanan gereja Tuhan ke depan ini Tuhan, supaya melalui gereja ini kembali Tuhan rancangan dan rencana-Mu dinyatakan, digenapkan. Dan itulah kami telah siap semua di tempat ini tanpa kecuali untuk jadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau juga kami telah dapat menaikkan pujian penerimaan kami dalam roh dan kebenaran, kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penerimaan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Lebih daripada itu, kalau sebentar kami juga Engkau izinkan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Mari kuduskan, sucikan keberadaan kami masing-masing untuk kiranya kami layak dan berkenan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Karena itu yang Kau kehendaki dan rancangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, luar biasa, ajaib. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan, Jemaat GB Rahmat Immanuel Ministry, katakan bersama, amin. Silakan duduk. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang telah datang bersama-sama meluangkan waktu untuk bersama-sama. Kita ada di tempat ini karena kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai gereja Tuhan sampai hari ini genap 21 tahun, di mana firman Tuhan katakan bukan kamu datang memanggil, memilih, menetapkan, tapi Tuhan telah memanggil, memilih dan menetapkan saudara dan saya ada dalam wadah gereja Tuhan ini. Dan Tuhan sendiri yang membangun gereja ini. Kalau bukan Tuhan yang membangun Mazmur 121, maka sia-sialah. Tapi karena kita yakini, imani, percaya, karena Dia membangun gereja ini dengan suatu maksud tujuan tertentu, supaya melalui kehidupan seorang saya kita menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan kalau Anda dan saya telah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, wow, luar biasa. Sebab siapakah saudara dan saya sehingga Anda dan saya layak dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan? Tidak ada seorang pun, kata firman Tuhan Roma 3 ayat 23, yang kedapatan benar, yang Alkitab berkata semua telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, sehingga kita tahu upah dosa Roma 6 ayat 23a adalah maut. Tapi oleh karena kemurahan kasih anugerah Bapa di surga, sebagaimana Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10, dengan tegas dia berkata, Dia ada sebagaimana Dia ada hanya karena kasih karunia. Dan gereja Tuhan ini ada sebenarnya ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia yang Tuhan titipkan melalui gereja Tuhan ini, wadah gereja GBI Rahmat Immanuel Ministry, Anda dan saya tidak sia-siakan. Kita pelihara, kita jaga, kita rawat dengan baik, sekalipun banyak kekurangannya. Tapi kita sudah lakukan, kerjakan, perbuat apa yang dapat kita lakukan, kerjakan, perbuat. Di luar itu Tuhan yang akan menyempurnakan melalui hidup seorang saya. Dan Paulus katakan dia lakukan, kerjakan dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan lebih daripada yang lain. Dan ini saya percaya menjadi warna bagian gereja Tuhan. Saudara saya dalam kebersamaan gereja ini, saya percaya memang Tuhan yang membangun, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil.
Tapi Tuhan juga memakai saudara saya ada dalam wadah gereja Tuhan secara bersama-sama, menjadi kawan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Dan kita telah genapkan itu semua, dan kita tahu, sadari, karena kita kawan sekerja Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, apa yang akan saya lakukan, kerjakan prestasi apapun juga. Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10c. Dia katakan juga itu hanya karena apa? Kasih karunia Tuhan yang menyertai dia, ya. Tapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai gereja GBI Ren saat ini. Sehingga Anda dan saya tidak ragu untuk menjalani, untuk terus ada tetap dalam wadah gereja Tuhan ini sampai Kristus datang dalam kehidupan pribadi lepas pribadi masing-masing, berjumpa muka dengan saudara saya. Dan dalam perjalanan Anda dan saya menjalani kehidupan ini, kita tidak ada perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan karena Roma 8 ayat 37 dengan tegas dia berkata, pada akhirnya, jadi di dalam perjalanan kehidupan saudara saya, apapun boleh terjadi saudara saya, kita keluar lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Kristus Yesus yang Anda dan saya tahu, yang mengasihi saudara saya itu, dan karena kasihnya yang tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tertumpah, dia secara proaktif tidak pernah membiarkan Anda dan saya terlantar. Dia tidak pernah membiarkan Anda dan saya mengalami beban, masalah, persoalan, pergumulan jauh lebih daripada kemampuan saudara saya. Karena dia sendiri berfirman bagi saudara saya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan GBI Ren alami dalam perjalanan 21 tahun ini. Apapun pencobaan itu, apapun masalah itu, apapun pergumulan itu, apapun tantangan itu, Alkitab berkata tidak melampaui kemampuan gereja GBI Ren. Dan Anda dan saya terkisap di dalamnya. Begitupun juga dalam perjalanan kehidupan saudara saya, di dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam kesehatan Anda, dalam rumah tangga Anda, apapun juga. Alkitab berkata dengan jelas, tidak melampaui batas kemampuan saudara saya. Kalau Anda dan saya sadari sesungguhnya bahwa tidak melampaui batas kemampuan, tidak usah ragu untuk menjalani ini. Karena kita tahu kemenangan selalu menjadi bagian kehidupan saudara saya. Sehingga Tuhan memberikan visi bagi kita yang terhisap dalamnya, victorious family. Kita adalah keluarga-keluarga yang berkemenangan. Memang mungkin Anda katakan, sekarang suamiku sendiri nggak tahu di mana, istriku, anakku, mantuku, dan mungkin apapun juga. Anda mungkin saat ini masih merupakan suatu pergumulan yang luar biasa melalui kesehatan Anda, melalui usaha Anda, melalui anak-anak Anda. Dan ini suatu kenyataan. Tapi kita tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah gagal. Ayat 42 ayat 2a. Aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan firman Tuhan itu, Tuhan tahu dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu melalui kehidupan saudara saya. Itu dambanya, itu kerinduannya, itu kepeduliannya. Bahkan dia telah memberikan tubuhnya sendiri terpecah-pecah, darahnya tertumpah. Sehingga Bapa di surga berkata, kalau anaknya saja dia telah anugerahkan bagi saudara saya, Roma 8 ayat 32. Dan anaknya itu dia telah anugerahkan melalui gereja Tuhan, yang dia sendiri bangun, yang dia sendiri menjadi gembala agung saudara saya. Dan dia pasti bertanggung jawab. Bagaimana mungkin dia bertanya pada pribadinya, kalau dia tidak memperdulikan gereja ini? Bagaimana mungkin dia bertanya pada pribadinya kalau dia tidak memperdulikan setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini? Siapapun Anda dan saya, dengan latar belakang apapun juga. Kata firman Tuhan, bagaimana mungkin kalau dia tidak sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu bagi saudara dan saya yang tetap ada bersama dengan dia. Intinya, Anda dan saya, apapun goncangan masalah persoalan, kita tetap ada dalam wadah gereja GBI Ren ini. Sehingga benar tadi firman Tuhan kan 1 Korintus 10 ayat 13b. Pencobaan Anda dan saya sebesar apapun, Tuhan tahu persis. Karena dia tetap ada di dalam gereja ini. Dia ada dalam kehidupan saudara saya. Dia ada dalam rumah tangga anak saya. Dia ada dalam masa depan saudara saya. Dan dia ada untuk memberikan pertolongan. Sehingga 1 Korintus 10 ayat 13c, dia akan memberikan pertolongan bagi saudara saya tepat pada waktunya, supaya Anda dan saya selalu ada solusi, ada jalan keluar. Bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada istilah jalan buntu. Kenapa? Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tahu persis. Dan bagi dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan itu yang anak saya kenal dalam Kristus Yesus. Tuhan itu yang menyertai hidup saudara saya. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita orang percaya di tempat ini, tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 3. Oleh karena itu,
Sebesar apapun masalah persoalan saudara, jangan pernah lihat masalah persoalan, tapi tetap melihat pada Yesus Kristus. Tetap melihat pada Dia. Dia akan membawa Anda keluar lebih daripada pemenang. Dan itu Dia telah tetapkan. Tinggal Anda dan saya menjaga dengan baik. Kemenangan yang Dia telah lakukan, kerjakan, perbuat melalui tubuhnya sendiri. Tubuhnya terpecahkan, darahnya tertumpah untuk saudara saya. Yang dijabarkan dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terlebih-lebih saat ini Anda dan saya sekalipun Dia tidak ada, tapi Anda dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan yang Dia telah berikan, atas kemenangan yang Anda dan saya terima daripadanya. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat karena itu. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi kehadiran Yesus